selama pakai WMS ini, kemarin rekor kita di jam 4 sore tuh udah selesai. Cepet ya? Lebih cepat, jauh lebih cepat. Di sini saya belum 100% memaksimalkan si WMS-nya ya. Jadi memungkinkan di bulan-bulan berikutnya dengan adanya pengembangan dari WMS ini dan pemahaman semua SDM yang ada di sini, harapannya bisa lebih cepat tuh. Targetnya mungkin di 3 jam lah. 3 jam untuk menghitung di 20-50 ribu helm. Itu dengan adanya WMS ini. Saya Halim ya, Operation Manager di PT Helm Indo Pratama Indonesia. Kita bergerak di bidang distribusi helm. Skala distribusinya masih dominan di lokal. Mungkin 5% adalah ke internasional kita ekspor 2 titik. Itu skala produksi kita masih menengah. Produksi itu kita ada beberapa vendor, jadi beda perusahaan lagi, gitu. Ada yang anak cabang perusahaan kita, ada yang memang vendor lain. Jadi ada yang kita maklun tuh, ada yang kita produksi sendiri, gitu. Khusus untuk produksi kita sengaja dibedakan perusahaannya, gitu. Karena nggak bisa dengan SDM yang sama ya, antara produksi dan distribusi. Kan sebenarnya gini ya, dulu pernah kita alamin tuh dari zaman kecil ya, dari zaman kecil, dimana pemahaman stok opname itu nggak semua orang paham gitu. Terus poin yang mau kita capture itu berapapun omset kita yang kita dapat, selama barang dan data tidak sama, itu jadi masalah. Berapapun profit yang kita dapat, selama barangnya hilang, itu jadi masalah besar. Terlebih yang jadi masalah itu salahnya di administrasi, barangnya nggak hilang, hanya datanya yang salah. Di situ kita coba tuh beberapa hal ya, mulai manual tulis tangan, kita coba pakai Excel, Google Sheet, kita bikin POS, kita langganan software lain yang memang ada fitur stok gitu kan, sampai akhirnya tetap ada aja temuan stok opname yang selalu selisih, di mana biaya stok opname yang selalu terjadi tiap bulannya tuh lumayan. Kalau secara persen mungkin masih sedikit kecil ya, tapi kan selalu ada di setiap bulannya. Nah dari situ saya coba keliling lah ke beberapa temen, ke beberapa perusahaan lain yang memang ada nggak sih teman-teman sekitar tuh yang punya masalah yang sama ya gitu. Nah ada satu momen saya ketemu nih, dia udah pakai RFID gitu. Kebetulan dia lagi stok opname. Terus dia hanya tekan tombol, selesai, dan valid gitu kan. Di situ saya coba tuh telusuri apa sih RFID ini, apa sih WMS ini gitu. Saya coba beberapa kali kontak vendor ya, selain NCI. Sampai ujungnya kita putuskan nih memilih NCI gitu kan. Prosesnya mungkin agak sedikit panjang ya gitu. Tapi poin yang pengen kita capture dari si WMS itu tuh, ini jadi acuan software yang paling pertama buat kita keabsahan data stok barang gitu. Dimana sebelumnya data stok ini nggak ada komparasinya. Kita punya satu software yang jadi software utama kita, dan di situ tergabung antara uang, antara barang, penjualan, tergabung semua gitu. Nah, karena satu software yang dipakai untuk beberapa divisi, potensi salahnya sangat tinggi. Gitu. Oke, dari situ saya coba membuat manual, stok manual untuk mengcounter data-data tersebut. Tapi masih ketemu kesulitan nih. Nah, saat kemarin saya coba si WMS ini, di situ temuannya sangat banyak ya. Karena si software ini hanya di ranah warehouse aja nih, gitu. Hanya satu pintu nih yang aksesnya. Temuan-temuan yang ketemu tuh memang sangat banyak di administrasi yang salah. Gitu. Kalau untuk WMS, saya bisa yakinkan bobotnya di 99% benar. Jadi dengan adanya WMS ini kita bisa mengcounter data yang ada untuk jadi acuan. Oh, yang di software utama tadi. Yang di software utama tadi, gitu. Jadi targetnya itu si WMS ini yang memang 100% valid data. Kalaupun nanti ada temuan selisih data atau apapun, ya bukan karena si kesalahan dari fisik barang yang diproses gitu, tapi lebih ke administrasinya. Gitu. Secara garis besar sih gitu ya dari WMS ya. Kalau untuk operasional di hariannya. Tapi poin yang paling ujungnya di stok opname. Harapannya itu kan kita bisa stok opname cuma 1 jam, 2 jam gitu dengan berapapun piece barang yang kita punya. Kalau misalkan bisa
selesai dengan 2 jam, 3 jam, itu kan sebuah prestasi yang besar ya gitu. Dimana kita pernah stock out name sampai jam 3 subuh, rekor tuh sampai jam 3 subuh gitu. Itu manual? Manual, hitung barang gitu. Nah selebihnya sih ya, kalau untuk di tahun 2-3 tahun ke belakang sih pasti sampai malam aja ya. Gitu. Untuk selama pakai WMS ini, kemarin rekor kita di jam 4 sore tuh udah selesai. Lebih cepat ya? Lebih cepat, jauh lebih cepat gitu. Di sini saya belum 100% memaksimalkan si WMS-nya ya. Jadi memungkinkan di bulan-bulan berikutnya dengan adanya pengembangan dari WMS ini dan pemahaman semua SDM yang ada di sini, harapannya bisa lebih cepat tuh. Targetnya mungkin di 3 jam lah. 3 jam untuk menghitung di 20-50 ribu helm. Itu dengan adanya WMS ini. Mungkin lebih jadi ada ini ya, penambahan SOP dan penekanan KPI. Betul. Dengan adanya si WMS ini, tolak ukur untuk setiap SDM dan divisi jadi ada tambahannya. Sebelumnya untuk mengukur kinerja per divisi itu agak susah, gitu, karena tidak ada alat bantunya. Nah, dengan si WMS ini, tolak ukurnya jadi lebih mudah. Misalkan kayak gini, kalau kita anggap proses barang masuk ya, proses barang masuk. Kita anggap dalam sebuah proses barang masuk itu ada sebuah kesalahan. Nah, dalam kesalahan ini kita susah men-tracknya. Salahnya tuh di bagian yang mana sih? Di divisi mana sih? Gitu. Dengan si WMS ini jadi lebih mudah. Oh, kesalahannya di divisi administrasi nih. Oh, kesalahannya di divisi handling barang nih. Gitu. Karena part pekerjaannya sudah terbagi. Gitu. Novel gitu ya. Jadi efisiensinya mungkin banyak lah gitu. Nah, kebetulan ini jadi ajang seleksi ya. Iya. Ajang seleksi untuk SDM, standar SDM yang kita butuhkan saat ini. Gitu. Sebelumnya secara manual ada 1-2 SDM ini yang terlihat, oh dia oke, kok dia bisa, dia paham gitu. Tapi setelah adanya software ini, dia terlihat, oh ternyata dia tidak paham. Gitu. Jadi pemahaman setiap masing-masing SDM ini ternyata tidak sama. Gitu. Setelah memakai software ini, pemahamannya jadi harus dibuat sama. Ujung dari setiap aktivitas itu apa sih? Gitu. Karena kalau nggak disamakan, ya aktivitas yang ada menggunakan WMS nggak bakal berjalan. Betul. Dengan adanya aktivitas WMS ini, ujungnya jadi sama semua. Iya. Gitu. Itu sih yang lagi dikejar untuk di bulan Februari ya. Iya. Gitu. Berarti kan RSV ini baru sekitar 1 bulan ya mengimplementasi WMS. Betul. Kalau kita trialnya mungkin udah dari Desember, tapi full menggunakan itu di periode Januari ya. Dari 0 sampai sekarang berjalan itu 1 bulan. Selama periode yang ya sebentar dong, 1 bulan ya. Manfaatnya tuh udah mulai berasa nih, gitu. Apalagi kalau mungkin udah jalan tahunan ya. Iya betul. Gitu. Secara sistem update yang dibutuhkan nggak banyak sih kalau kemarin ya. Mungkin dari sistem yang udah existing ini 90%-nya udah bisa kita manfaatkan. Kita ada request beberapa fitur tambahan yang mungkin sekitar 10% lah, nggak banyak gitu. Dan itu pun bukan fitur yang fatal, lebih ke kebutuhan kita. Gitu. Kalau fitur yang fatal kan beda cerita ya, berarti software ini jelek. Tapi kalau fitur-fitur tambahan karena kepentingan internal perusahaan itu beda cerita ya. Nah, itu request dari kita gitu untuk kemudahan kita bekerja aja. Gitu. Oh banyak. Yang paling pertama itu zero mistake ya. Karena kita lintas divisi nih kepentingannya. Dari mulai finance ya, terutama ujung kita tuh di finance. Dari mulai finance, warehouse, dan sales itu terkoneksi secara langsung. Gitu. Rencana saya ingin membuat sebuah media live untuk sales bisa melihat stok secara real time. Gitu. Agar mereka dituntut untuk menjual berdasarkan stok yang ada. Gitu. Tetap produk-produk unggulan akan kita sediakan, tapi tetap si stok yang ada sekarang ini kita targetkan ke sales untuk terjual. Gitu. Poinnya sih zero mistake ya. Gitu. Karena kan udah by sistem nih, udah nggak mungkin salah. Gitu. Kalaupun salah ya udah salah SDM-nya, itu sangat terukur.
Misal ada satu part, kita ambil awalnya aja ya, dari mulai regis dan inbound sampai tersimpan, itu ada bagiannya, dan SOP-nya udah kita buat dengan jelas. Seumpamanya ada kesalahan di bagian tersebut, kan udah jelas ya, KPI divisi tertentu berkurang tuh, nggak 100 tuh saat prosedur tersebut. Kemarin saya udah membuat beberapa prosedur, sekitar 13 lah, untuk aktivasi WMS ini, software induk kita. Sudah terkait 13 prosedur untuk daily yang akan kita lakukan. Gitu. Nah, tolak ukur itulah yang nanti bakal dijadikan KPI oleh tim RSV. Di tiap divisi juga ya? Betul, gitu. Nggak hanya di warehouse ya, gitu. Misalkan kayak gini, kita udah dapat update stok yang live, dan stok ini udah kosong, taruh 2 hari. Sementara sales masih menjual barang tersebut. Kita bisa mengukurkan kesalahannya terjadi ada di sales nih. Kenapa barang yang tidak ada masih dijual. Tapi ada poin tersendiri di ranah operasional, kenapa barang yang udah habis tidak segera diisi. Gitu. Jadi ada 2 cabang tuh outputnya. Gitu. Nggak hanya dengan software ini kita tidak mencari kesalahan divisi ya, tapi kita lebih mengkoreksi aktivitas apa yang harus kita tambahkan agar semua divisi ini menjadi terhubung satu sama lain. Ini ada terjadi, nggak banyak, tapi kan mengganggu ya. Seumpamanya ada kesalahan administrasi nih, ada kesalahan administrasi, kita nggak cek dan proses, kita kirim, setelah kita kirim barangnya, dan barangnya hilang, gitu. Entah hilang di ekspedisi, entah hilang atau faktor apapun, itu kan jadi sebuah biaya ya, di mana finance bakal teriak. Oh ini kenapa udah jadi omset tapi tidak menghasilkan uang, oh barangnya hilang. Itu setiap bulannya selalu ada gitu. Nah harapannya dengan si WMS ini itu jadi 0, tidak ada sama sekali gitu. Kehilangan barang atas aktivitas harian.